Pepatah bilang, jika tak kenal maka tak sayang. Namun berbeda dengan cerita kekayaan kampus tetangga yang jatuh cinta pada tempat yang belum pernah mereka kenal sebelumnya. Ini merupakan cerita singkat di desa bernama Jarak, sebuah desa yang berada di Kecamatan Pelosok Klaten, Kabupaten Kediri. Desa Jarak berbatasan dengan Desa Brenggolo dan Desa Pelosok Kidul di sebelah utara, Desa Kayunan dan Tempuro Jawates di sebelah selatan, Desa Panjer di sebelah barat, dan PT PNX Ngancar di sebelah timur. Desa Jarak terbagi menjadi 5 dusun, yaitu Dusun Sagi, Dusun Kalasan Timur, Dusun Kalasan Barat, Dusun Jarak Lor, dan Dusun Jarak Kidul. Mata pencaharian penduduk Desa Jarak sebagian besar sebagai petani sekaligus peternak dan juga pedagang. Wisata yang ada di Desa Jarak adalah Sumber Ubalan yang terletak di Dusun Kalasan, Desa Jarak, Kecamatan Pelosok Klaten, Kabupaten Kediri, di kawasan hutan lindung yang termasuk ke dalam kawasan Taman Wisata Ubalan. Kebur Ubalan adalah acara tradisi tahunan Desa Jarak di mana sebagai ungkapan rasa syukur atas limpahan air dan juga untuk melestarikan budaya dan tradisi lokal. Pada era lama, kegiatan ini lebih berfokus pada ritual syukur, pelestarian budaya, dan hiburan lokal. Pada era sekarang, yaitu lebih fokus pada pariwisata, ekonomi lokal, dan juga kesadaran lingkungan. Kami dari kelompok 17 KKN Universitas Brawijaya PSDKU Kediri memiliki program kerja yang berfokus pada bidang agrokompleks. Penyuluhan pengolahan kotoran ternak menjadi briket pupuk organik untuk pertanian berkelanjutan dilakukan untuk mengatasi masalah limbah kotoran ternak yang melimpah dan sering menjadi sumber polusi dan masalah kesehatan di lingkungan peternakan. Penyuluhan ini bertujuan memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada peternak dalam mengolah kotoran ternak menjadi briket pupuk organik yang lebih bernilai ekonomi dan ramah lingkungan. Manfaatnya yaitu peningkatan kualitas lingkungan, pengurangan polusi, peningkatan pendapatan peternak, serta penyediaan pupuk organik berkualitas untuk pertanian. Kegiatan dilaksanakan melalui sosialisasi, demonstrasi langsung, dan penayangan video teknis pembuatan briket pupuk organik dari kotoran ternak. Luaran dari kegiatan ini yaitu briket pupuk organik yang siap digunakan dan peningkatan pengetahuan peternak dalam mengolah limbah ternak. Desa Jarak memiliki banyak sekali potensi di dalamnya. Oleh karena itu, profiling desa dilakukan untuk menyediakan informasi Desa Jarak mulai dari aspek geografis, demografis, sosial budaya, ekonomi, hingga potensinya. Selain itu juga untuk membangun citra positif dari Desa Jarak. Program kerja ini membantu memberikan gambaran yang jelas dan menarik tentang potensi dan keunikan desa serta membantu mempromosikan Desa Jarak kepada masyarakat luas. Banner profil desa yang informatif dan visual dengan video profil yang menarik menjadi alat penting untuk memperkenalkan Desa Jarak sebagai daerah dengan berbagai potensi, mulai dari kekayaan alam hingga budaya lokal. Desa Jarak memiliki potensi besar dalam pengembangan UMKM yang perlu diberdayakan lebih optimal. Mayoritas UMKM masih mengandalkan metode pemasaran tradisional dan hanya menggunakan WhatsApp untuk promosi. Program sosialisasi dan pelatihan branding serta digital marketing bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan pelaku UMKM dalam memanfaatkan teknologi digital. Pelaksanaan dilakukan melalui sosialisasi tentang branding dan digital marketing, serta penggunaan media sosial seperti Facebook, Instagram, dan WhatsApp bisnis. Manfaat kegiatan ini meliputi peningkatan keterampilan dalam menggunakan teknologi digital untuk pemasaran, memperluas jangkauan pasar, dan membangun identitas merek yang lebih kuat. Tanaman obat keluarga atau apotek hidup merupakan tanaman hasil budidaya rumahan yang berkhasiat sebagai obat herbal. Sosialisasi pemanfaatan lahan pekarangan untuk budidaya tanaman obat keluarga
bertujuan untuk memaksimalkan pemanfaatan lahan pekarangan serta menyediakan bahan baku untuk pengobatan dan kesehatan keluarga secara mandiri. Toga memiliki manfaat untuk dapat mengurangi ketergantungan pada obat-obatan komersial yang memiliki harga relatif lebih mahal. Pelaksanaan dilakukan dengan sosialisasi, kemudian melakukan praktik mulai dari persiapan lahan dan penanaman. Hal ini dilakukan agar terciptanya kesadaran dan kemampuan dalam memanfaatkan lahan pekarangan secara optimal. Kelompok pembudidaya ikan Sumber Rezeki 54 menghadapi berbagai kendala dalam mengembangkan usaha mereka. Salah satu kendala utama adalah terbatasnya akses terhadap teknologi modern yang dapat mendukung pengelolaan dan pemasaran produk mereka. Sebagian besar pembudidaya masih mengandalkan metode tradisional dalam produksi dan pemasaran yang seringkali tidak efisien dan kurang kompetitif di pasar digital yang semakin berkembang. Program pengenalan digital marketing dengan aplikasi eFisheriku untuk kelompok pembudidaya ikan Sumber Rezeki 54 bertujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang aplikasi eFisheriku, mengenalkan kelompok pembudidaya ikan pada pemasaran digital, dan juga mendorong penggunaan teknologi dalam pengelolaan usaha budidaya ikan. Di desa jarak, anak-anak jarang makan ikan karena akses terbatas dan anggapan bahwa ikan berbau amis. Kegiatan sosialisasi gemar makan ikan di SDN Jarak 1 bertujuan untuk meningkatkan kesadaran akan manfaat gizi ikan, mengubah pandangan negatif terhadap konsumsi ikan, serta mendorong kebiasaan makan ikan yang sehat di kalangan anak-anak sekolah dasar negeri Jarak 1. Kegiatan mencakup sosialisasi edukatif, penampilan video animasi, serta menyanyikan lagu gemar makan ikan secara bersama-sama. Semua aktivitas dirancang untuk menarik minat anak-anak dan memberikan pemahaman yang menyenangkan tentang pentingnya makan ikan. Sampah plastik merupakan sampah yang sulit terurai dan seringkali menimbulkan masalah lingkungan. Program kerja pemanfaatan sampah anorganik menjadi ekobrik hadir untuk mengajarkan anak-anak SDN Jarak 1 tentang pentingnya menjaga lingkungan. Sosialisasi meliputi materi tentang hasil konsumsi manusia, yaitu sampah anorganik dan organik. Melalui kegiatan ini diharapkan anak-anak SDN Jarak 1 dapat mengurangi sampah plastik yang mencemari lingkungan dan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat dari limbah plastik. Budidaya ikan dalam ember menjadi alternatif karena tidak memerlukan lahan luas dan peralatan sederhana. Keterbatasan dana dan pengetahuan menjadi tantangan, namun metode ini menawarkan biaya rendah dan teknik yang mudah. Sosialisasi inovasi budidaya ikan dalam ember di pekarangan menuju ketahanan pangan rumah tangga bertujuan mengedukasi masyarakat dalam budidaya yang efisien dengan memanfaatkan lahan yang sempit. Manfaatnya untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang budidaya ikan di padu sayuran di lahan yang sempit. Luaran dari program ini yaitu bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat dalam budidaya ikan di pekarangan yang dapat memperkuat ketahanan pangan keluarga. Metode pelaksanaan diawali dengan mempersiapkan dan membuat tempat yang akan digunakan untuk penanaman tanaman dan tempat ikan hidup, lalu perawatan ikan dan tanaman, serta sosialisasi kepada masyarakat. Kerja bakti adalah kegiatan yang dilakukan untuk menciptakan lingkungan yang bersih di desa jarak. Manfaat kerja bakti selain untuk kebersihan juga dapat berguna untuk menjaga kekompakan masyarakat. Luaran yang diharapkan adalah lingkungan yang bersih dan masyarakat yang damai. Pelaksanaan dilakukan di RT 1-5 Dusun Sagi, Desa Jarak. Hasil dari kerja bakti adalah lingkungan yang bersih dan siap untuk peringatan Hari Besar Nasional. Mensana in corpore sano, di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Kegiatan senam ini bertujuan untuk memberikan kegiatan positif bagi ibu-ibu desa jarak. Pelaksanaannya yaitu dengan mengundang ibu-ibu desa jarak yang dibantu oleh ibu RW setempat. Program mewarnai tema pertanian perikanan berfokus pada pengenalan sayur, buah, dan biota laut kepada anak-anak TK Dharma Wanita yang diharapkan dapat
meningkatkan minat dalam bidang pertanian dan perikanan. Kuliah nyata atau KKN bagi kami merupakan suatu momen yang penuh rasa syukur dan bangga. Saya selaku koordinator ingin menyampaikan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam keberhasilan program KKN ini. Selama beberapa minggu terakhir, kami telah bekerja keras bersama masyarakat. Kegiatan yang kami lakukan meliputi berbagai program sosial, pendidikan, dan pemberdayaan. Pengalaman ini tidak hanya bermanfaat bagi masyarakat, tetapi juga memperkaya wawasan kami. Kami berterima kasih kepada masyarakat Desa Jarak yang telah menerima kami dengan hangat dan mendukung setiap kegiatan yang telah kami lakukan selama di sini. Kerjasama dan antusiasme dari seluruh pihak sangat berarti bagi kesuksesan program ini. Semoga program KKN Universitas Brawijaya PSDK Kediri terus dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Desa Jarak. Selama perjalanan ini, kami banyak belajar tentang arti kebersamaan dan gotong royong. Kami juga mendapatkan banyak pengalaman yang berharga yang akan menjadi bekal kami di masa yang akan datang. Terima kasih kepada rekan-rekan anggota KKN yang telah bekerja tanpa lelah dan selalu bersemangat. Tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada pihak universitas dan dosen pembimbing lapang yang telah memberikan arahan dan bimbingan kepada kita semua. Semoga program KKN ini bisa menjadi inspirasi bagi generasi berikutnya. Mari kita terus berkontribusi positif bagi masyarakat dan bangsa. Dengan berakhirnya program KKN ini, kami berharap hubungan baik yang telah terjalin akan dapat terus berlanjut. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya dengan semangat yang sama untuk terus berkarya dan mengabdi. Terima kasih dan selamat dari kami semua.